Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep biologi yang berkaitan dengan proses pembuatan minuman TPC. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob, anaerob, serta fermentasi alkohol yang meliputi tujuan, reaksi kimia, serta organisme yang berperan di dalamnya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan cara membuat minuman TPC, manfaat mengonsumsinya, serta menyimpan dan penggunaannya. Selamat menyaksikan ya. Untuk langkah yang pertama, di sini kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan pisau, talenan, air 300 ml sampai 1 liter. Gula merah sebanyak kurang lebih 90 gram. Karet, kemudian ada nanas yang sudah saya cuci terlebih dahulu dan berukuran sedang dan sudah matang ya. Dan ada lap serta ada toples kaca. Selanjutnya kita kupas kulit nanasnya. Jangan terlalu tipis ya, karena di sini kita akan menggunakan kulit nanas tersebut. Lalu potong-potong kulit nanasnya. Di sini saya memotongnya menjadi ukuran kecil ya, menjadi kotak-kotak. Tapi tidak harus seperti ini ya teman-teman untuk memotongnya, karena ukurannya bebas saja dan ukuran itu tidak mempengaruhi fermentasi yang akan kita buat. Jika sudah memotongnya, lalu kita masukkan kulit nanas tersebut ke dalam toples kaca. Bonggol yang ada di bagian tengah-tengah nanasnya juga bisa kita pakai ya teman-teman. Kemudian bonggol tersebut kita potong-potong dan masukkan ke dalam toples kaca. Serta masukkan juga ujung potongan nanas yang sudah kita potong tadi. Agar pada saat dimasukkan air gula, kulit nanas tersebut tidak akan mengapung ke atas. Untuk langkah selanjutnya, kita tuangkan gula ke dalam panci dan masukkan air 300 ml dulu ya teman-teman, karena hanya untuk melarutkan saja gula merahnya. Lalu setelah dimasukkan air, kita nyalakan kompor dan aduk-aduk sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih dan gulanya sudah larut, kita matikan kompor terlebih dahulu. Lalu kita masukkan air lagi sampai 1 liter. Setelah airnya sudah dimasukkan, maka kita tinggal tunggu sampai air gula ini dingin. Setelah air gulanya dingin, lalu kita masukkan air gula tersebut ke dalam toples kaca yang sudah berisi kulit nanas tersebut. Masukkan air gulanya sampai kulit nanas tersebut tidak kelihatan. Setelah itu kita tutup menggunakan kain dan karet agar tidak ada hewan yang masuk ke dalam toples kaca tersebut. Kemudian kita simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Kita tunggu selama 3-4 hari. Setelah tahu proses pembuatannya minuman TPC, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, respirasi aerob dan anaerob. Pada pembuatan minuman TPC terjadi proses respirasi anaerob, yaitu penguraian gula tanpa menggunakan oksigen. Mikroorganisme seperti ragi, Saccharomyces cerevisiae
memecah gula dari kulit nanas menjadi alkohol dan gas karbon dioksida CO2. Reaksi kimianya C6H12O6 2C2 H5OH plus 2 CO2 plus energi. Gas CO2 inilah yang membuat TPC terasa sedikit bergelembung dan segar. Sementara respirasi aerob membutuhkan oksigen dan tidak menghasilkan alkohol seperti proses TPC. Kedua, fermentasi alkohol. Tujuannya mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Reaksi kimianya C6H12O6 2C2H5OH plus 2CO2. Organisme pelakunya ragi alami dan bakteri yang terdapat pada kulit nanas. Yang ketiga, ada tanda-tanda TPC yang berhasil. 1. Munculnya gelembung-gelembung kecil di permukaan. 2. Aroma harum dan segar agak asam. 3. Rasa berubah dari manis menjadi sedikit asam segar. 4. Tidak ada jamur atau bau busuk. Jadi kesimpulannya TPC yang berhasil ditandai dengan adanya gelembung, aroma segar, rasa sedikit asam dan tidak berjamur. Keempat, tanda-tanda TPC gagal. 1. Tidak ada gelembung sama sekali, muncul jamur putih tebal, hijau atau hitam. Bau busuk atau menyengat, warna terlalu keruh atau kehitaman. Rasa pahit, basi atau getir. Kesimpulannya, TPC gagal jika tidak muncul gelembung, ada jamur, berbau busuk, dan warna tidak normal. Yang kelima, warna TPC yang berhasil dan gagal adalah jika berhasil warnanya akan kuning keemasan hingga coklat muda, tampak jernih dan segar. Dan jika gagal, warna kehitaman, kehijauan, atau keruh berlebihan. Jadi kesimpulannya, warna TPC yang berhasil tampak jernih dan segar, sedangkan yang gagal terlihat keruh dan gelap. Keenam, kenapa TPC yang berhasil muncul gelembung? Gelembung pada TPC muncul karena ragi dan bakteri alami dari kulit nanas memfermentasikan gula dan menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Gas ini naik ke permukaan cairan dan membentuk gelembung. Hal ini menandakan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Yang ketujuh, apa sih gelembung itu? Gelembung adalah gas karbon dioksida CO2 hasil fermentasi yang terperangkap di dalam cairan. Munculnya gelembung merupakan tanda bahwa fermentasi aktif dan TPC berhasil. 8. Kenapa air gula panas tidak boleh langsung dituangkan ke dalam botol kaca yang berisi kulit nanas? Alasannya, 1. Air gula panas bisa membunuh ragi dan bakteri alami dari kulit nanas. 2. Panas dapat merusak enzim alami pada nanas. 3. Botol kaca bisa pecah karena perubahan suhu mendadak. 9. Kenapa sih TPC harus disimpan di kulkas? Alasannya, 1. Suhu dingin bisa memperlambat aktivitas ragi dan bakteri sehingga fermentasi berhenti. Yang kedua, mencegah pertumbuhan bakteri, pembusukan, atau jamur. Yang ketiga, menjaga rasa tetap segar dan seimbang. 10. Manfaat mengkonsumsi TPC. Manfaatnya, TPC mengandung probiotik alami dari proses fermentasi yang membantu pencernaan, menggerakkan tubuh, serta kaya akan vitamin dan mineral dari nanas.
Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan minuman TPC, mulai dari respirasi aerob dan anaerob, fermentasi alkohol, manfaatnya, hingga cara penyimpanan dan penggunaannya. Dari proses ini kita dapat memahami bahwa pembuatan TPC tidak hanya menghasilkan minuman yang menyegarkan, tetapi juga melibatkan konsep biologi yang sangat penting, seperti respirasi dan fermentasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.